Saudara hadirin sholat Jum'ah yang berbahagia, kalau berada di bulan Rajab kita diingatkan tentang peristiwa sholat, betapa kita tidak boleh menyia-nyiakan sholat. Orang baru beres sholat kalau 3 elemen ini ada. Pertama, benar niatnya, benar waktunya, benar tata caranya. Kita janji pada Allah Subhanahu wa taala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, hajiku, hidupku, matiku total hanya untuk Allah. Kita sholat gak perlu ngeliat orang yang ada di samping kita. Ada dia, gak ada dia kita sholat. Ada dia, gak ada dia kita baca Quran. Nah, kita udah janji semua total karena Allah. Perbaiki niat kita dalam sholat, jangan sampai terlintas kepengen ria, pamer dan sebagainya. Yang kedua, benar tata caranya. Tentu ini harus dikaji atau mengaji dengan para kiai, ustadz. Jangan merasa sholat kita sudah baik. Belajar terus bagaimana supaya kita sholatnya rapi dan baik. Kemudian yang ketiga, benar waktunya, terutama sholat subuh. Pas sedikit saudara-saudara kita yang sholat subuhnya ketika matahari sudah naik. Ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Jadi kalau 3 elemen ini benar, insya Allah yang Nabi sabdakan bahwa yang pertama kali dihisab adalah sholat kita beres. Nah, setidaknya itu kalau kita berada di bulan Rajab, diingatkan betapa pentingnya sholat. Karena oleh-oleh dari Isra dan Mi'rajnya Rasulullah adalah sholat. Nah, hari ini kita berada di bulan Sya'ban. Insya Allah sekitar malam Senin akan datang, ya kita sudah nisfu Sya'ban. Lalu apa yang terjadi pada bulan Sya'ban sebenarnya? Kalau di bulan Rajab diingatkan sholat, kalau di bulan Sya'ban diingatkan tentang tahwilul qiblah, perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah di Mekah Al-Mukarramah. Saudara hadirin berbahagia, ada sebuah riwayat dari Ibnu Katsir, sana dinyatakan, lamma hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Madinah wa kana aktaru aliya al-yahud fa'amarahu ayastaqbila baital muqaddas fastaqbalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bid'ata asara sahran paparihat bihal yahud. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, di Madinah itu kebanyakan penduduknya adalah orang-orang Yahudi. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi kita untuk menghadap dalam sholat ke Baitul Maqdis. Maka Rasulullah SAW hadapkan mukanya dalam sholat ke Baitul Maqdis. Apa yang terjadi? Orang Yahudi gembira, nggak kepalang tanggung, merasa kiblatnya dihargai. Saudara hadirin, berapa bulan Nabi menghadap ke Baitul Maqdis setelah hijrah? Ibnu Katsir mengatakan kurang lebih 17 bulan. Lalu apa yang terjadi semenjak 17 bulan? Ternyata orang Yahudi makin jadi melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah pernah dibaikot oleh orang-orang Yahudi. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah 17 bulan dia kangen, rindu kalau kiblatnya pindah lagi ke Ka'bah Baitullah. Ulama menyatakan setidaknya ada 3 alasan kenapa Rasul begitu kangen kiblatnya pindah lagi ke Ka'bah Baitullah. Yang pertama, karena Ka'bah Baitullah adalah kiblatul anbiya'i wal mursalin. Kiblatnya para nabi dan rasul. 124.000 nabi itu semuanya pernah menghadap dalam sholat ke Ka'bah Baitullah. Yang kedua, wajar Nabi rindu karena Ka'bah berada di Mekah. Mekah adalah tempat beliau diangkat atau beliau dilahirkan di kota Mekah. Jadi rindu kepada tanah kelahiran. Makanya wajar kadang-kadang kalau menjelang
puasa atau menjelang lebaran banyak saudara kita yang pulang kampung. Itu manusiawi. Rasulullah saja rindu dengan tanah kelahirannya. Nah, yang ketiga, karena Ka'bah yang berada di Mekah adalah tempat beliau diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Ini yang akhirnya terus Rasul sampai digambarkan dalam surah Al-Baqarah di juz kedua itu, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwaliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka satral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satrah. Jadi Rasulullah sampai digambarkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, aku melihat mukamu selalu menengadah ke langit. Artinya Rasulullah serius berdoa sampai matanya dihadapkan ke langit. Apa yang Rasul pinta? Yang tadi, kangen kepengen supaya kiblat pindah lagi ke Ka'bah Baitullah dari Baitul Maqdis. Maka Allah jawab, falan waliyannaka kiblatan tardaha. Nanti aku akan palingkan mukamu ke kiblat yang kau sukai. Apa? Yaitu Ka'bah Baitullah. Maka nggak lama kemudian turun ayat fawalli wajhaka satral masjidil haram. Maka saat ini palingkan mukamu ke Masjidil Haram, Ka'bah Baitullah. Saudara hadirin berbahagia, itu perintah terakhir. Jadi dalam sejarah Islam itu kita mengalami 3 kali menghadap kiblat. Yang pertama sebelum hijrah itu menghadap ke Baitullah. Setelah hijrah 17 bulan Rasulullah dan umatnya dipinta untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Setelah itu balik lagi ke Ka'bah Baitullah dan tidak ada lagi kiblat yang lain selain Ka'bah Baitullah. Itu terakhir. Lalu apa respon orang-orang Yahudi? Bahkan jangan orang Yahudi, sahabat Nabi sendiri banyak yang akhirnya murtad. Dianggap nabinya pusing, nabinya gila dan sebagainya, kiblat pindah-pindahan. Pada sesungguhnya ini ujian buat umat Islam. Toh kalaupun kita menghadap ke Ka'bah itu karena perintah Allah. Tapi banyak kaum muslimin yang akhirnya malah semakin beriman kepada Allah dan Rasul. Sahabat Ibnu Katsir menceritakan satu ketika ada sekelompok sahabat yang belum tahu kalau kiblat itu sudah berbalik ke Ka'bah. Akhirnya dikasih tahu bahwa kiblat itu sudah pindah. Apa respon para sahabat? Gak banyak tanya, gak banyak diskusi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, pastadaru fi ruku'ihim. Mereka muter dalam keadaan ruku. Makanya bapak-bapak yang barangkali sudah berangkat haji atau umroh, di sana ada namanya masjid kiblatain. Masjid 2 kiblat. Satu ke Baitul Maqdis, yang satu ke Ka'bah Baitullah. Itu sejarah. Sejarah ketika ada sahabat kasih tahu bahwa kiblat sudah pindah. Pastadaru fi ruku'ihim, mereka muter dalam keadaan ruku. Ini luar biasa. Tapi Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan wa hadza yadullu ala kamal ta'atim lillah wa li rasul. Ini menunjukkan bahwa ketaatan para sahabat sempurna, taatnya kepada Allah dan taatnya kepada Rasul. Beda dengan sebagian sahabat yang mungkin imannya masih tipis, apalagi orang Yahudi yang malah memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin berbahagia, itu barangkali yang harus kita ketahui. Jadi perpindahan arah kiblat itu terjadi pada bulan Sya'ban.